Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis dampak lingkungan hidup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mujahdim, saya selaku moderator dan juga penyaji. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan, yaitu yang pertama, definisi tujuan dan kegunaan studi analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Kemudian yang kedua, dampak yang ditimbulkan serta cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga yaitu ranah lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Kemudian yang kelima, kegunaan dan keperluan rencana usaha atau kegiatan. Yang keenam, peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut AMDAL. Kemudian yang ketujuh, perakiraan dan evaluasi dampak besar dan penting. Untuk yang pertama yaitu definisi tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Poin A yaitu definisi AMDAL. Pengertian AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi suatu proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan juga kegiatan. Kemudian B yaitu tujuan. Tujuan dari analisis dampak lingkungan hidup adalah menduga atau kemungkinan terjadinya dampak dari sebuah usaha kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu kegunaan. Studi AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan oleh pengelola usaha apakah lingkungan kegiatan usaha layak dipergunakan. Yang ditimbulkan dan juga cara mengatasinya. Dampak pertama yaitu dampak terhadap tanah dan perhutanan. Pertama, akibatnya tanah menjadi tidak subur, gersang atau tandus, sehingga sangat tidak cocok untuk sektor pertanian. Kedua, berkurang jumlah tanah. Apabila terjadi pengerukan atau bahkan hilang, contohnya pada sektor pertambangan, di situ akan terbentuk danau-danau. Kemudian akan terjadi erosi atau bahkan banjir apabila hutan yang ada di sekitar proyek ditebang secara tidak teratur. Dampak selanjutnya adalah terhadap air. Yang pertama akan mengakibatkan berubahnya warna yang semula jernih akan menjadi keruh. Kemudian akan berubah rasa, yang mungkin warnanya tidak berubah akan tetapi rasanya berubah. Kemudian bau menyengat sehingga sangat mengganggu penciuman. Dampak ketiga yaitu terhadap udara. Udara di sekitar lokasi akan menjadi bertebu untuk proyek-proyek tertentu seperti proyek batu kapur atau batu semen. Selanjutnya dampak yang menimbulkan radiasi. Ketiga, dampak yang menimbulkan suhu udara menjadi panas akibat keluaran industri tertentu. Dampak terakhir yaitu dampak terhadap manusia. Hal ini akan mengakibatkan penyakit pada karyawan atau masyarakat sekitar di lokasi proyek. Selanjutnya adalah berubahnya budaya dan juga perilaku masyarakat sekitar lokasi. Akibatnya akan merubah struktur penduduk yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu rusaknya adat istiadat masyarakat setempat, seiring dengan perubahan perkembangan di daerah tersebut. Selanjutnya adalah cara mengatasi dari dampak-dampak tersebut, yaitu yang pertama terhadap tanah. Cara mengatasinya yaitu dapat dilakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis melalui penghijauan. Kemudian dapat juga dilakukan pengurukan atau penimbunan kembali bekas galian proyek-proyek tersebut. Kemudian cara mengatasi untuk dampak air adalah memasang filter air agar air yang keluar dari pabrik dapat disaring dan menjadi sehat. Selanjutnya adalah membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu agar tidak mengganggu pemukiman warga. Dan selanjutnya dapat juga memberikan semacam obat atau menetralisasi air agar airnya tidak tercemar. Kemudian cara mengatasi terhadap udara sama seperti air yaitu memasang filter udara untuk menghindari asap debu dan juga zat-zat yang berbahaya agar tidak berpengaruh kepada masyarakat. Selanjutnya adalah memasang alat kedap suara agar tidak menyebabkan kebisingan. Kemudian cara mengatasi terhadap karyawan yaitu menggunakan peralatan pengaman seperti masker. Kemudian diberi asuransi jiwa dan juga menyediakan tempat kesehatan untuk para pegawai. Dan yang terakhir adalah terhadap masyarakat sekitar. Perusahaan dapat menyediakan tempat kesehatan gratis bagi masyarakat dan juga dapat memindahkan masyarakat ke lokasi yang lebih aman jika diperkirakan kondisi proyek itu benar-benar membahayakan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Awain Virus NIM 242. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu ranah lingkungan hidup.
Zona lingkungan hidup awal adalah berisi mengenai uraian zona lingkungan hidup atau environmental setting di lokasi rencana usaha atau kegiatan usaha. Komponen lingkungan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan serta kondisi lingkungannya meliputi yang pertama komponen geofisik kimia. Komponen ini meliputi seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Yang kedua komponen biologi. Komponen ini meliputi flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komponen sosioekonomi budaya. Komponen ini meliputi tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, komponen kesehatan masyarakat. Komponen ini meliputi perubahan tingkat kesehatan masyarakat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin keempat, yakni perakiraan dan evaluasi dampak besar dan penting. Dalam perakiraan dampak besar dan penting dalam studi AMDAL, analisis dampak lingkungan menurut manajemen lingkungan AMDAL memuat analisis sebagai berikut, yakni ada 5. Yang pertama, perakiraan dampak usaha atau kegiatan pada saat prakonstruksi atau konstruksi operasi. Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup. Yang ketiga, memperhatikan mekanisme akibat dampak pada berbagai komponen lingkungan. Yang keempat, pemilihan alternatif usaha atau kegiatan yang sesuai dengan AMDAL. Yang kelima, menggunakan metode formal secara matematika. Dan selanjutnya, evaluasi dampak besar dan penting. Hasil evaluasi mengenai hasil telaah dampak besar dan penting dari rencana usaha dan atau kegiatan ini selanjutnya akan menjadi sebuah masukan bagi instansi yang bertanggung jawab dalam evaluasi dampak besar dan penting, yakni dibagi menjadi 2. Yang pertama, telaah terhadap dampak besar dan penting. Yang kedua, telaah sebagai dasar pengelolaan. Dalam telaah sebagai dasar pengelolaan dibagi lagi menjadi 5, yakni yang pertama, hubungan sebab akibat atau disebut kausatif. Yang kedua, ciri dampak penting, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak positif maupun negatif. Yang keempat, kemungkinan seberapa luas daerah yang terdampak. Yang terakhir, yang kelima, analisis bencana alam dan analisis risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucienda Kusini. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan AMDAL. AMDAL sendiri disusun secara sistematik dengan tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengemukakan pendapat atau masukan penting yang nantinya akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengelolaan suatu usaha. Yang kedua, isinya dapat dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, AMDAL berisi tentang rencana suatu usaha, baik dampak besar maupun pentingnya usaha tersebut. Tahapan ini dimulai dari tahap konstruksi, operasi, maupun pasca operasi. Selanjutnya yaitu kegunaan dan keperluan rencana usaha dan atau kegiatan. Yang pertama, penentuan batas-batas lahan yang akan digunakan oleh rencana usaha dan atau kegiatan harus dinyatakan dengan peta berskala memadai. Yang kedua, hubungan antara lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air dan energi, sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta sumber daya manusianya. Yang ketiga, alternatif usaha dan atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan, misal alternatif lokasi, tata letak bangunan, atau sarana pendukung, atau teknologi proses produksi. Yang keempat, tata letak usaha dan atau kegiatan dilengkapi dengan peta yang berskala memadai, yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun lokasi rencana usaha. Yang kelima, tahap pelaksanaan usaha dan atau kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, jangka waktu masa operasi hingga rencana waktu pasca operasi. Tahap prakonstruksi menguraikan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang fokus pada persiapan atau prakonstruksi. Tahap konstruksi menguraikan tentang rencana usaha dan atau kegiatan dan jadwal usaha dan atau kegiatan pada tahap konstruksi serta pemulihan kembali bekas-bekas material. Tahap operasi menguraikan tentang rencana usaha dan atau kegiatan dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap operasi secara mendalam, difokuskan pada usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup.
Tahap pasca operasi, menguraikan tentang rencana usaha atau kegiatan pasca operasi, misal rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan. Selanjutnya yaitu peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut AMDAL. Berlaku dalam negeri di Indonesia, peraturan dan perundang-undangan dapat dijumpai pada tingkat nasional, sektoral maupun regional atau daerah. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan merupakan peraturan baru pengganti dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1986. Peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 sampai 15 Tahun 1994. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.